pada malam hari itu tidak akan sampai umurnya 100 tahun ke depan. Semua sudah mati ketika sudah 100 tahun ke depan. Nah, artinya kalaupun Nabi Khadir masih hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, harusnya dia tidak hidup lagi sekarang karena sudah lebih 100 tahun dari zaman Nabi SAW. Sudah 1400 tahun. Ya. Kemudian begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di surah Ali Imran, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, ketika saya memberikan, atau kata Allah, ketika saya memberi kepada kalian kitab dan hikmah, tsumma ja'akum rasulun, lalu kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, ajaran yang ada pada kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Apa janjinya para nabi tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan beriman kepada rasul tersebut dan juga akan menolong rasul tersebut. Menolong dan beriman kepada rasul tersebut. Qala aqarartum, kata Allah, aqarartum, apakah kalian sudah berikrar wahai para nabi? Qalu wa akhadtum ala dzalikum isri, qalu aqrarna. Kata para nabi itu, iya, kami sudah berikrar. Jadi para nabi sudah diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus apa? Dia harus beriman kepadanya dan menolongnya. Ya. Tapi kenyataannya tidak ada nabi yang masih hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Tapi ini maksudnya adalah nabi tersebut harus berpesan kepada pengikutnya bahwa nanti akan ada nabi di akhir zaman yang kita harus ikuti dan tolong dia. Nah, seandainya Nabi Khadir masih hidup, dia kan juga harus kena janji ini. Seandainya masih hidup sampai sekarang, berarti dia melewati masa Nabi SAW. Dan harusnya Nabi Khadir menepati janjinya, yaitu dia beriman kepada Nabi dan menolong Nabi SAW. Pertanyaannya, di sirah-sirah Nabi ada kita dengarkan Nabi Khadir datang membantu Nabi SAW berperang di perang Uhud, di perang Badar, ketika Nabi SAW masih di Mekah ataupun setelah berhijrah. Tidak ada. Tidak ada kisah yang mengatakan hal tersebut. Padahal kalau seandainya masih hidup, harusnya Nabi Khadir muncul, ya kan? Nabi Khadir muncul karena itu adalah janji yang beliau sudah janjikan kepada Allah bahwa kalau ada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau harus beriman dan menolongnya. Tapi ternyata tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir ini sudah meninggal, ya, sudah meninggal dan tidak lagi hidup di masa sekarang. Nah, kenapa jamaah sekalian? Walaupun memang di antara ulama ada yang mengatakan ini. Tapi di antara orang-orang sufi ada yang mengatakan memang seperti itu juga, bahwa Nabi Khadir masih hidup. Ya, bahkan mengatakan kami mendapatkan ilmu dari Nabi Khadir. Ya, di antara yang pengakuannya ada wali-wali mengatakan kami bertemu Nabi Khadir, kemudian kami diajari zikir-zikir seperti ini, kami diajari begini begitu, kami diajari ini dan itu. Ketemu dengan Nabi Khadir. Ya. Nah, makanya di antara memang yang menjadi panutan atau di antara yang menjadi dalil-dalil orang sufi adalah Nabi Khadir ini. Adalah Nabi Khadir. Jadi ini bahayanya jemaah sekalian, ya. Ini bahayanya jemaah sekalian karena kita tidak pernah tahu ketika ada seseorang mengaku bertemu dengan Nabi Khadir, kemudian dia mengatakan Nabi Khadir mengajari saya ibadah-ibadah seperti ini, ibadah-ibadah yang tidak dikenal dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir-zikir seperti ini, jumlahnya seperti ini. Kira-kira kita aman tidak? Atau kita bisa percaya 100% tidak bahwa betul itu yang ditemui itu adalah Khadir? Jangan sampai syaitan yang menyamar, ya kan?
Kita tidak pernah aman. Syaitan kalau mau menyesatkan manusia, mereka punya banyak cara. Mereka bisa saja menyamar sebagai menyamar sebagai orang, menyamar sebagai apa, kemudian memperdengarkan suara-suara sebagaimana pernah terjadi pada Abdul Qadir Al-Jilani, atau yang dikenal di Indonesia Jailani. Abdul Qadir Al-Jilani ini pernah sholat. Beliau orang ahli ibadah, banyak ibadahnya, sholat sampai malam, tengah malam gitu kan. Tapi ketika di suatu malam tiba-tiba dia mendengar suara, katanya suara ini mengaku malaikat bahwasanya Allah sudah mengangkat kewajiban karena ibadahmu sudah banyak, kamu boleh tidak sholat lagi. Ya. Ini kalau kita yang dengar suara begitu, bisa-bisa kita percaya kalau ada suara begitu mengaku suara malaikat. Kita tidak pernah bisa aman. Jangan sampai suara yang kita dengar itu bukan suara malaikat, tapi suaranya syaitan. Maka Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau adalah orang yang berilmu juga, dia mengatakan tidak mungkin saya bisa bebas dari kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Masa Allah kemudian mengangkat kewajiban atas saya untuk sholat, puasa dan seterusnya, sementara Nabi SAW itu sampai meninggal beliau masih beribadah. Tidak pernah ada ceritanya Nabi SAW mengatakan saya sudah tidak wajib. Bahkan kewajibannya Nabi SAW justru lebih banyak daripada kita. Nabi SAW itu wajib atas beliau sholat malam. Kita kan sunnah muakkadah, kita ditegaskan. Tapi bagi Nabi wajib sholat malam. Bahkan sampai pecah-pecah apa? Sampai pecah-pecah kakinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa sampai seperti itu sholatnya padahal dosamu itu sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Kata Nabi SAW, awalam akunu abdan syakura. Salahkah atau tidak pantaskah saya kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan di sini. Ya. Ketika ada wali atau ada orang yang mengaku mendengar suara, mendengar ini kita tidak aman, bisa saja dari syaitan itu. Maka yang kemudian hendaknya kita pegang teguh adalah Al-Quran dan Sunnah itu. Al-Quran dan Sunnah yang memang betul-betul kabar itu atau Al-Quran itu adalah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian diriwayatkan dari masa ke masa sampai kepada kita. Begitu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang memang kita disuruh berpegang teguh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Taraktu fikum amroini. Saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selamanya ketika berpegang teguh. Kitabullah wa sunnatu rasulihi. Ya. Kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Ya. Jadi dua itu sudah cukup. Ya. Walaupun kita tidak pernah dengar suara-suara dan seterusnya begitu-begitu ya, dapat ilham, dapat wangsit, dapat ini. Selama ada Al-Quran dan Sunnah itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Nah, kemudian juga Nabi Khadir ini tidak ada riwayat sama sekali menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisiknya beliau. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri fisik beliau tinggi rambut, cara berjalan, warna kulit, model rambutnya bagaimana, warna rambut itu semua ada dalam riwayat. Imam Tirmidzi mengumpulkannya dalam bukunya apa? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ disebutkan bagaimana model atau ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Kata beliau, siapa yang melihatku di mimpi, maka dia betul-betul telah melihatku, bahwa saya betul itu yang ada di mimpinya, yang dia lihat. Kenapa? Karena syaitan itu tidak bisa menyamar atau menyerupai diriku. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bagaimana rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka bertemu dengan Rasulullah di mimpi, dan memang sebagian sahabat itu begitu, ya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimpi, dan mereka pasti tidak bisa kenali bahwa ini memang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka lihat Nabi, betul-betul sosoknya Nabi, maka itu pasti Nabi, karena syaitan itu tidak bisa menyamar sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menyerupakan dirinya menjadi rupanya Nabi.
Jadi kalau Nabi yang kita lihat dalam yang dilihat oleh para sahabat dalam mimpi, maka itu betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertanyaan yang sekarang susah adalah orang yang tidak pernah lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia pastikan bahwa betul yang di depan saya ini adalah Nabi atau bukan? Dengan itu tadi, dengan tadi apa? Ciri-ciri fisik yang dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang ciri fisiknya, ya, tentang ciri fisiknya. Jadi kalau ada orang mengaku ketemu Nabi, kita tanya bagaimana ciri-cirinya Nabi yang kau lihat di dalam di dalam mimpimu. Ya, kalau dia bilang semua rambutnya beruban putih, maka itu pasti bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ubannya cuma sedikit, rambutnya hitam. Ya. Berarti itu setan yang menyamar. Jadi kalau setan mau menyamar, mengaku-ngaku sebagai Nabi, dia harus berubah menjadi sosok-sosok yang lain. Karena dia tidak bisa rubah dirinya menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pasti menyerupai sosok-sosok yang lain. Makanya bisa ketahuan apa yang lihat itu Nabi atau bukan. Nah, jadi Nabi ini bisa kita identifikasi. Yang mengaku ketemu Nabi dalam mimpi ini bisa kita identifikasi, betulkah Nabi yang ditemui atau bukan. Tapi sekarang Nabi Khadir, siapa yang bisa identifikasi? Tidak ada riwayat tentang ciri fisiknya, tidak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalaupun Nabi Khadir masih hidup sekarang, kira-kira apa faedahnya? Kalau dia tidak menampakkan kepada semua orang, apa faedahnya? Tidak ada faedahnya sama sekali. Makanya kita tekankan atau kita tegaskan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khadir ini sudah meninggal, ya. Nah, di antara orang-orang yang mengatakan bahwasanya memang kalau ada orang yang sudah mencapai taraf ma'rifat itu, dia sudah bebas dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, atau sudah bebas dari syariat dan tidak perlu lagi melakukan kewajiban-kewajiban. Dalilnya apa? Nabi Khadir katanya. Kenapa Nabi Khadir dalilnya? Iya, karena dia tidak melakukan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia membunuh, dia melakukan hal-hal tersebut itu di luar dari syariat Nabi Musa. Jadi karena Nabi Khadir ini adalah wali, atau Khadir ini dari pandangan orang sufi ialah wali, dia sudah keluar katanya dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kita jawabkan? Kita jawabkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Syariatnya khusus untuk Bani Israel. Nabi Khadir bukan Bani Israel. Makanya memang dia terlepas dari syariatnya, dia punya syariat tersendiri. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, syariatnya itu untuk umum, kafatan linnas, untuk semua manusia, ya, jin dan manusia. Adapun nabi-nabi sebelum beliau itu khusus diutus kepada kaumnya masing-masing. Jadi Nabi Musa alaihissalam, atau kalau kita tak ditanya kenapa Nabi Khadir tidak beramal dengan syariatnya Nabi Musa, karena memang Nabi Khadir bukan Bani Israel. Syariatnya Nabi Musa itu untuk Bani Israel saja. Ya. Jadi seperti itu. Baik.